Ya, kembali di Newsline pemirsa. Nah, Febrian, kalau di lini masa masih ramai orang melakukan gerakan beli tiket Coldplay, tapi kalau Newsline beda dong. Ini ada gerakan kebaikan yang harus kita sebarkan. Seperti biasa, Newsline di hari Selasa kali ini, dalam segmen gerakan kebaikan, kami mengajak Anda pemirsa untuk membantu saudara kita di Medan, Sumatera Utara yang kesulitan dalam pembiayaan operasional Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah. Kita akan lihat Yohana, ini kegiatannya sangat positif sekali. Ada Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah di Kota Medan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017. Saat ini Panti Asuhan Bayi Sehat mengurus 7 bayi yang terlantar dan menjadi korban perdagangan yang diserahkan oleh pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga mendampingi 30 anak yatim dan duafa mulai dari usia 7 sampai dengan 12 tahun. Di tengah keterbatasan, ada kekhawatiran tidak bisa terpenuhinya kebutuhan operasional, biaya sewa rumah, dan rencana pemenuhan sarana dan prasarana panti, sehingga membuat anak-anak tidak mendapat fasilitas yang layak. Kita sangat perhatian sekali, semoga saja ini ada bantuannya dapat datang dari donatur orang-orang baik yang menonton Newsline saat ini. Namun bagi Anda yang ingin membantu saudara kita yang kesulitan dalam pembiayaan operasional Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, bisa melakukan donasi dengan cara berikut ini pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di sana, kami akan langsung saja memantau dan membahasnya bersama perwakilan Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, Bapak Rafdinal. Selamat siang, Bapak Rafdinal. Selamat siang, Pak Rafdinal. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Bapak, bagaimana nih situasi terkini Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah di sana saat ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, keberadaan Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan berjalan baik sebagaimana biasa dan kondisi anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Pak, tapi Pak Rafdinal, boleh tahu nggak sampai dengan sekarang sudah ada berapa adik-adik bayi di sana dan apa saja yang dibutuhkan? Ya, terima kasih. Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan ini memang saya dirikan tahun 2017 atas mandat tugas dari pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial. Karena memang di Medan, khususnya sebagai kota besar, panti asuhan yang menangani soal bayi-bayi terlantar, korban kejahatan trafik itu tidak ada. Maka kita Muhammadiyah mengambil peran itu dan saya diberi mandat untuk mengelolanya. Sejak 2017 sampai sekarang, sebenarnya kita sudah mengasuh 10 bayi terlantar dan sekarang ada tambahan satu. Kemarin 2 hari yang lalu ada ibu yang membuang bayinya di samping panti asuhan, sehingga sekarang umur 3 hari ya dibuang bayinya di samping panti asuhan. Kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah, Dinas Sosial Kota Medan, pihak kepolisian, pemerintah kelurahan dan lingkungan. Kemudian Dinas Sosial mengamanahkan kepada panti asuhan kepada kita untuk langsung mengasuhnya. Nah, sampai saat ini ada 8 bayi yang kita asuh dan ada 3 bayi yang dari awal kita asuh, kemudian mereka telah direunifikasi, dikembalikan kepada orang tuanya karena ditelusuri oleh pemerintah, orang tuanya ditemukan. Jadi sekarang ada 8 bayi. 8 bayi. Bapak, operasional perawatan bayi-bayi ini seperti apa, Pak? Dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial terkait hal ini? Ya, seluruh perawatan bayi ini kita yang melakukan pencarian donasi fundraisingnya ya dengan berbagai kalangan, relasi kita di Muhammadiyah, kemudian di teman-teman para pengusaha, kemudian juga kita mencari teman-teman yang mau berdonatur untuk panti asuhan ini. Ya tentu karena ini panti asuhan bayi, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bayi,
ya kebutuhan bayi lah balita dan kesehatan, makanan, kebutuhan yang sangat mendasar bagi bayi, tempat tidur, rumah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, dinas sosial memang secara finansial ya, tidak ada memberikan dana yang bersifat rutin, tetapi memang ada bantuan-bantuan yang bersifat sarana prasarana seperti tempat tidur, lemari, ya, ada kemudian mesin cuci, kemarin ada komputer, itu yang diberikan oleh dinas sosial. Nah, sementara kebutuhan keseharian anak-anak ini kita yang melakukan pendonasian kepada teman-teman pada relasi partnership kita yang kita cari untuk fundraising kebutuhan panti asuhan bayi ini. Pak Rafdinal, tadi menarik sekali, tadi ada katakan ada 3 bayi yang dikembalikan ke orang tuanya karena sudah terlacak siapa orang tua mereka. Apakah pelacakan terhadap masing-masing orang tua bayi ini dilakukan kepada semua bayi yang ditemukan, Pak Rafdinal? Kemarin itu bisa dilacak karena ditinggalkan di rumah sakit, jadi mudah penemuannya, ya, ditelusuri. Jadi Pak, bayi itu lahir dengan, ya. Baik, kalau dikembalikan apakah tidak ada kekhawatiran Pak nanti itu akan terlantar bayinya? Itu tugas dinas sosial atau tugas pemerintah perlindungan anak melakukan asesmen apakah layak mereka menerima kembali atau tidak, ya. Jadi kalau kemudian pemerintah telah melakukan asesmen terhadap psikologi kejiwaannya, terhadap lingkungannya, kemampuannya dalam melakukan pengasuhan, kalau oleh pemerintah dianggap layak, maka dia bisa dikembalikan. Jadi pemerintah melakukan asesmen, kita pihak panti asuhan tidak melakukan asesmen kembali karena pemerintah telah melakukan asesmen. Jadi kalau dianggap layak, psikologinya, kejiwaannya bisa, ekonominya cukup untuk melakukan pengasuhan, ya dikembalikan karena itu hak pengasuhan ada kepada orang tua kandung. Nah, Pak, dari donasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber tadi, alokasinya seperti apa, Pak? Untuk apa saja? Ya, untuk 7-8 bayi yang kita asuh sekarang, kita menghabiskan anggaran dalam 1 bulan itu sekitar 20-25 juta rupiah. Baik kebutuhan bayi maupun kebutuhan gaji para pegawai, para pengasuh, dan kebutuhan pembiayaan rumah. Kebutuhan rumah panti ini memang masih kita sewa, Mbak, ya, dan Mas. Jadi masih kita sewa, belum milik sendiri, ya, karena memang kita di Muhammadiyah sebagai organisasi diberi kewenangan amanah kepada kita sebagai pengelola untuk melakukan upaya-upaya pencarian dana. Jadi saat ini rumah ini kita sudah sewa sejak berdirinya panti asuhan diresmikan oleh PP Muhammadiyah 14 Oktober 2017 yang lalu. Jadi kita masih menyewa dengan besaran biaya 25 juta setahun. Tentunya selain ada biaya operasional dan juga makan sehari-hari, ada juga biaya sewa. Pak Rafdinal, ini ada banyak pemirsa Metro TV di Newsline yang menyaksikan saat ini. Mungkin Pak ada hal atau harapan yang ingin disampaikan? Ya, karena memang anak-anak yang kita asuh ini kan mereka yang ditelantarkan oleh orang tuanya, ya, yang dibuang oleh orang tuanya, korban untuk kita asuh. Tentu kita harus memikirkan masa depan anak-anak ini yang lebih lanjut, apalagi sekarang usia mereka sudah mulai bertambah, yang dari awal kita mengasuh usia 2 hari, 1 bulan, sekarang sudah berusia ada yang 5 tahun lebih, sudah masuk TK. Tentu dalam pengembangannya kita membutuhkan gedung panti asuhan yang lebih representatif, yang bisa lebih luas, sehingga memang kita punya program jangka panjang untuk membangun panti asuhan yang lebih representatif. Tidak hanya sekedar rumah, karena itu kita membutuhkan biaya yang cukup besar juga itu untuk yang akan datang. Apalagi mereka juga harus disekolahkan, kebutuhan mereka kita penuhin. Jadi memang kita berharap pada masyarakat, pada mereka-mereka yang punya kepedulian, termasuk kepada pemerintah sebenarnya, untuk bisa melakukan dukungan pada panti asuhan kita ini. Dan juga tentu juga nanti kepada panti asuhan yang lain yang ada di berbagai daerah. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rafdinal. Semoga gerakan mulianya terus mendapat dukungan dari banyak pihak dan tentu saja kita sama-sama ya untuk membantu menggelorakan aksi baik ini. Terima kasih Bapak Rafdinal, perwakilan Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah. Terima kasih juga atas kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih. Salam sehat Pak Rafdinal. Ya, pemirsa.